Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, yang bisa mengaktifkan kameranya silakan diaktifkan. Biar saya screenshot dulu ya Bapak Ibu ya. Biar sebagai bukti bahwa kita malam ini sudah melakukan kegiatan perkuliahan ya Bapak Ibu sekalian. Ini semua sudah di rumah kan ya? Tidak ada lagi yang di jalan ya Bapak Ibu ya? Saya masih di kantor, Pak. Oh, masih di kantor ya? Oke. Ini masih banyak yang join. Saya screenshot dulu Bapak Ibu ya. Pak Ketua, boleh ikut di screenshot juga Pak Ketua. Nanti tinggal di share di WAG kelas. Siap, Pak. Oke. Harus cantik dan ganteng ya tampilannya. 3, 2, 1 Bapak Ibu. Alhamdulillah. Oke. Walaupun baru nyampe rumah saya belum mandi gitu ya. Pokoknya harus tampilnya kelihatan ganteng harus ya Pak Eko ya. Iya Pak, maksimum lah Pak. Iya harus dong, harus maksimum. Kalau si Yuari itu cantik, Prof. Dia cantik, Prof. Oh ya. Kan sekarang ini kan begitu ya, karena sudah bagian dari. Nah ini nanti menarik, ini nanti bisa kita kaji terkait dengan masalah cantik ini gitu ya. Skincare-nya aja ada 3 jenis itu, Prof. Waduh, berat banget itu gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ingat ya minggu lalu kita membahas tentang apa? Review sebelum kita bahas topik kita hari ini. Terkait apa? Minggu lalu yang kita bahas lebih banyak apa yang kita singgung? Brand campaign, Prof. Brand campaign. Poinnya masih ingat teman-teman sekalian? Pak Peter masih ingat? Bu Tanti, Pak Yuari, Pak Fahru Rozi, Mbak Santi, dan teman-teman lainnya, Pak Eko, Mas Yohanes Ronald ya. Masih ingat poinnya apa? Apa yang dikonsumsi oleh konsumen saat ini? Yang mining kemarin ya? Iya. Apa? Jadi konsumen sekarang itu mengkonsumsi apa? Yang diutamakan oleh konsumen itu apa yang dikonsumsi apa? Pengalamannya. Present. Apa? Brand, Pak. Brand. Present. Brand atau apa? Keikutsertaan. Present apa? Keikutsertaan gitu. Jadi yang dikonsumsi itu adalah nilai tanda, sign value, ya. Jadi nilai tanda yang dikonsumsi. Nah biasanya nilai tanda itu memang sangat melekat dengan brand, Bapak Ibu sekalian, ya kan ya, sangat melekat dengan brand. Jadi kalau kita ngambil contoh ya, kayak iPhone ya, kalau kita ngomongin cuma beli brand iPhone-nya saja, gitu kan ya. Ya, nggak ada masalah dong kita pakai iPhone seri 5, seri 6, gitu kan ya? Jelas ya, kalau kita cuma beli brandnya aja, ya, kita nggak ada masalah kita beli iPhone seri 5, seri berapa? Seri 6, atau seri 11. Tapi kenapa kita sudah punya seri 16? Pak hadir, Pak. Ketika ya, silakan. Ya. Jadi kenapa sih kita setelah kita sudah punya iPhone seri misalnya 16, tapi ternyata ada seri 17 kita beri lagi. Kalau cuma brand yang dibeli nggak sampai di situ kan, cukup iPhone aja. Yang kita konsumsi hanya iPhone seri berapa tadi? Seri 5 kek, seri 7 kek, seri 12 Pro kek, gitu kan ya.
Tapi enggak, ketika dia bahkan kalau nggak salah tahun ini akan keluar iPhone seri 18. Ya. Saya yakin juga itu nanti pasti orang yang sudah mengkonsumsi iPhone seri 17 itu akan mengkonsumsi lagi yang seri berapa tadi? Seri 18. Jadi tidak semata-mata difokusnya di brandnya, tapi apa tadi? Nilai tanda, kehadirannya. Gitu kan ya. Jadi dia kehadirannya dia bisa bisa diterima di dalam lingkungannya ya, di sosialnya ketika dia menggunakan produk tersebut. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara itu yang dikonsumsi oleh masyarakat sekarang ini sebenarnya bukan gunanya, tapi yang dikonsumsi itu adalah tandanya. Atau sekarang ini kan yang lagi rame kan olahraga pedal kan. Oke, olahraga pedal semuanya ikut pedal semua gitu kan. Nah, ketika dia nggak main pedal, maka secara otomatis dia tidak dianggap bagian dari itu. Atau zaman dulu masih ingat Bapak Ibu ya, sepeda, masih ingat ya, sepedaan ya. Kalau kita beli sepeda memelek BMX saja nggak ada masalah. Tapi kenapa sepedanya belinya harus Brompton? Gitu kan ya. Jadi bukan cuma brand Bromptonnya aja, tapi kalau dia nggak beli Brompton, misalnya merek-merek yang dibawanya, misalnya merek Dahon, merek apalagi misalnya Polygon dan lain sebagainya, ya, itu menjadi bagian dari komunitasnya sosialnya. Nah itu ya poin-poin yang kita bahas di minggu lalu, ya. Nah jadi kalau kita bicara tentang kreatif strategi marketing, ya, bagaimana kita menciptakan bahwa brand kita ini memiliki nilai tanda, ya. Jadi kalau kita ngomongin nilai tanda itu sendiri sebenarnya brand, ya, tapi dia memiliki yang menggunakannya itu bagian dari dari nilai tanda tersebut. Nah jadi mungkin kita bisa lanjut ya ke topik kita malam ini tentang brand. Ya mungkin sebagian teman-teman ini sudah tidak asing ya, karena ada beberapa orang juga sudah bekerja dan juga selalu menggunakan campaign brand, gitu kan ya. Jadi kalau kita ngomongin brand itu kan memiliki keunikan ya. Jadi brand itu yang membedakan antara satu produk dengan produk lain, ya, itu diinisiasi oleh brand. Misalnya kayak kopi, sama-sama kopi gitu kan ya. Brandnya kan beda-beda kan. Ada Starbucks gitu kan ya. Ada kopi kenangan dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi brand itu selain itu dia memiliki perbedaan ya atau keunikan dengan yang lainnya. Mungkin saya bisa share ya materi untuk hari ini Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya share materi yang mungkin saya akan matikan kamera, takut nggak kuat ya ngangkatnya. Nanti kameranya saya matikan kalau udah saya share ya. Siap, Prof. Siap. Oke, Pak. Bentar ya Bapak Ibu ya. Sudah tampilkah di slide Bapak Ibu sekalian? Udah ya? Sudah, Pak. Prof. Sudah, Pak. Oke. Jadi kalau kita membahas brand ini kan umumnya kan orang tahunya brand itu kan logo ya. Logo, nama, slogan gitu kan ya. Nah, sebenarnya jauh dari itu ya Bapak Ibu sekalian, bahwa di brand itu terjadinya konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses komunikasi ya.
melalui pengalaman, melalui apa namanya interpretasi ya. Nah, saya akan memberikan contoh gini, Bapak Ibu sekalian, terkait masalah brand ya. Kalau saya berbicara tentang K-pop ya Bapak Ibu ya. K-pop itu asalnya dari mana Bapak Ibu? Korea, Pak. Korea. Korea Selatan, Pak. Korea, Pak. Korea Selatan. Korea Selatan. Korea, Jadi, Pak. ya, jadi brandnya Korea Selatan itu sudah terbangun lewat apa K-pop. Ya. Bahkan dengan K-popnya, ya, Korea Selatan itu kan mampu, ya dalam tanda petik ya, mampu melakukan imperialisme modern dia. Paham ya? Jadi Korea kan sadar, Korea Selatan itu kan sadar, dia merupakan salah satu negara yang tidak memiliki apa namanya sumber daya alam yang berlimpah ya, seperti kita di Indonesia atau negara-negara lain seperti di China, ya kan? Korea Selatan itu kan merupakan negara yang cukup apa namanya, cukup terbatas sumber daya alamnya, ya. Maka mereka melakukan apa namanya, mengkonstruksi, ya. Mereka melakukan konstruksi makna terkait dengan apa? Budaya yang dia bangun, ya. Jadi dia membangun tentang Korea dengan melalui apa? Konstruksi makna budayanya. Ya seperti apa namanya istilah-istilah apa namanya yang kita kenal ya di apa namanya bahasa-bahasanya Gen Z gitu kan ya. Saranghyo ya, itu kan simbol-simbol apa namanya? Simbol-simbol komunikasi yang dikonstruksi oleh mereka. Ya. Jadi kalau kita berbicara ya itulah kekuatan sebuah brand dalam membangun. Jadi ada dikonstruksi bahwa oh ininya Korea. Gitu. Nah, Korea apalagi kalau dia mau jual sumber daya alam nggak ada. Kemudian kalau dia mau menjual seperti di China itu budayanya banyak banget China itu kan karena dari apa namanya dinasti-dinasti sebelumnya. Kalau Korea itu kan mereka cukup sempit. Joseon, negara apa namanya dinasti Joseon, dinasti Goryeo itu kan kecil, tidak sebesar seperti dinasti-dinasti di apa di China. Jadi mereka nggak ada, makanya dia bikin budaya populer. Ya, mereka ciptakan K-pop, gitu kan ya? K-pop itu dibangun, ya, sehingga K-pop itu seakan-akan merupakan brandnya kok Korea. Habis dari situ apa yang dilakukan oleh Korea? Ya, mereka melakukan menjual apa namanya semua produk-produk pernak-pernik Koreanya, termasuk apa namanya kulinernya, ya, baru dia masuk ke apa wisatanya gitu loh. Nah, jadi di sini dia melakukan apa namanya mengkonstruksinya, ya. Ya jadi kalau kita berbicara brand itu ya kekuatannya itu ya dia tidak cuma logo aja, tidak kekuatan apa namanya slogan aja ya, tapi bagaimana di dalam brand itu dia mampu menghasilkan sebuah apa makna sosial ya yang dibangun melalui apa komunikasi. Ya. Nah jadi kalau kita berbicara dari perspektif komunikasi ya bahwa brand itu adalah sistem tanda. Jadi kalau di komunikasi itu kan kita bicara kan semuanya menggunakan simbol ya. Atau dalam bahasa istilahnya setiap yang bisa dimaknai itu adalah teks ya. Jadi setiap yang bisa kita maknain itu adalah teks. Nah, apapun yang kita lihat itu teks ya. Misalnya Bapak Ibu ya, misalnya lagi duduk, misalnya lagi megang handphone. Nah, itu saya bisa baca. Ya kan ya? Atau Bapak Ibu lagi megang motor ya atau lagi nyetir, itu bisa saya baca. Kenapa? Itu teks. Jadi walaupun nggak ada tulisan, ya, jadi ada sistem tanda di sana. Nah, itulah yang disebut apa namanya semiotika, ya, terkait dengan tanda. Nah, brand itu sendiri, Bapak itu dia merupakan bagian dari apa namanya sistem tanda tadi, ya. Nah, jadi brand itu kan selalu hidup di dalam apa namanya di dalam diskursus ya,
dari wacana sosial itu dia terbentuk terus brandnya. Jadi setiap apa yang kita bicarakan ya, atau setiap yang kita komunikasikan itu pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya brand tersebut. Kemudian lagi brand ini uniknya Bapak Ibu tidak sepenuhnya dikontrol oleh perusahaan. Ya, jadi yang mengontrol itu adalah masyarakat. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, sebagai contoh, ada dulu atau mungkin sekarang ya, di beberapa daerah itu nyebut motor bukan motor ya, masih ingat nggak? Honda, gitu kan ya? Jadi Daerah saya Pak. Jadul banget, Pak. Iya, pengalaman, Pak. gitu kan? Iya Pak. Kalau di Jawa Timur Ada itu kan brand. Kalau di Jawa Timur apa, Mbak? sebutnya sepeda, Pak. Motor tuh disebutnya sepeda. Iya. Motor itu sebutnya sepeda gitu kan ya. Di Medan kereta. Ya, kalau di Medan kereta gitu kan ya. Tapi kalau di Jawa itu Honda. Sama di Sumatera Barat juga nyebutnya Honda ya. Gitu kan ya. Itu brand. Jadi kalau kita berbicara tentang brand itu nggak bisa dikontrol. Yamaha ya Pak. Walaupun Yamaha, ya kan ya, walaupun dia pakai Yamaha itu disebutnya apa? Honda gitu loh. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang lain masih ingat nggak brand yang sampai sekarang ini? Aqua, Pak. Aqua, air. Aqua, brandnya masih ada ya Bapak Ibu ya? Ada, Pak. Masih, Pak. Ah, itu barusan tadi disebutin. Ada salah satu brand yang sudah tidak ada sama sekali, tapi orang nggak sadar itu adalah brand. Apa tadi? Odol Pak, odol. Odol. Ya, odol itu kan brand zaman dulu. Tapi sampai sekarang itu menjadi bagian, ya. Itu nggak bisa dikontrol oleh perusahaan. Produknya sudah nggak ada, gitu kan ya. Tapi brandnya masih selalu terngiang di masyarakat. Ya. Ada lagi, apalagi Bapak Ibu? Sanyo, Pak, pompa air, Sanyo. Sanyo. Jadi kalau apa-apa kan Sanyo. Ada Petromax. lagi nih ibu-ibu nih. Apa Pak? Petromax. Oh, Petromax ya kan ya, lampu gitu kan ya. Iya. Teflon, Pak. Teflon. Oke, apa lagi? Rinso. Rinso ya. Ya. Apa lagi? Pepsodent. Enggak, yang menjadi ini kita. Jadi jangan Pralon, kalian kan Pak, yang hidup Pralon. ya. Pralon. Pralon, betul. Pralon itu brand bener ya. Kalau Padahal ibu-ibu kita- mungkin maaf Pak di Softex kali ya, kan biasanya banyak tuh mereknya. Betul. Softex. Kemudian mungkin yang masih punya bayi masih ingat nggak? Pampers. Pampers itu kan merek. Ya. Pampers itu adalah merek ya Bapak Ibu. Jadi brand itu nggak bisa dikontrol oleh siapa, perusahaan nggak bisa. Ketika dia sudah hidup ya di di dalam wacana sosial di dalam masyarakat, dia akan selalu hidup terus itu dan menjadi menjadi diksi baru. Jadi apapun yang kita sebutkan ya, nah itu sebenarnya tanpa sadar kita mengulangin bahwa adalah brand. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia merupakan konstruksi makna sosial, Bapak Ibu, yang dibentuk melalui apa? Proses komunikasi gitu. Itu kekuatan dari sebuah brand. Izin, Prof. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Prof, izin, Prof. Oh, silakan Pak Nur Rahman, silakan. Ini ada yang wapri saya katanya belum di-approve, Prof. Oh, sebentar. Kalau belum di-approve, saya cek dulu ya. Bentar, ya Bapak Ibu, sebentar ya. Oh iya, bentar. Admit all, oke. Karena keseriusan. Terima kasih, Prof. Oke, ada lagi teman-teman sekalian? Toa Pak. Toa, oh iya Toa juga betul. Toa juga benar. Toa juga bukan bagian dari itu ya, Toa gitu kan ya. Fokus juga, Toa. Pak, Infokus. Infokus ya, betul. Infokus. Jadi Swallow banyak Pak, sekali swallow. ya. Oh, swallow. Sendal ya. Swallow sendal ya. Pampers Sendal Pak, jepit. Pampers. Ya, Pampers tadi ya.
Iya. Ciki. Jadi apapun makanan ringan disebutnya ciki gitu ya. Bahkan sampai Sosro, ibu-ibu sosro. nyebutnya apa? Ciki-cikian. Iya. Indomie. Ya. Indomie ya. Jadi hal-hal seperti inilah apa namanya Bapak Ibu yang menjadikan brand itu selalu apa dia? Selalu hidup. Jadi ada diskursus sosial yang apa namanya yang membentuk itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oke, jelas ya Bapak Ibu sekalian? Jelas, Pak. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan Bapak Ibu sekalian. Prof, Ya, ini kayak kasus pacu jalur ya, Prof. Itu kan sempat Prof dan sempat mendunia ya. ya. Menurut saya mirip-mirip sama K-pop ya sebenarnya. Tapi kok itu karena nggak terawat atau bagaimana ya, Prof? Apa gimana ya, Prof? Ya? Kasus pacu jalur Riau. Ya, jadi gini, ya kan kalau sebenarnya kan kalau Korea ya, kenapa dia K-pop itu dia bisa mendunia? Dia itu tidak cuma dalam satu momen ya, misalnya saja mereka bikin apa namanya? Bikin musik, nanti dibarengin lagi sama mereka itu dibuat apa namanya? Film drama Korea, ya kan ya? Kemudian berikutnya lagi. Jadi mereka sangat apa namanya? Sangat sinergi gitu loh dalam membangun brand apa namanya? Brand Koreanya gitu loh. Nah, kalau kita bicara pacu jalur, itu sebenarnya tidak dikonstruksi. Jelas ya? Jadi tidak dikonstruksi, tapi dia mengalir, ya kan ya? Karena sekarang ini di apa namanya di dalam media sosial, itu kebetulan saja memang apa namanya dilihat oleh apa namanya oleh pengguna-pengguna media sosial lain, kemudian dianggap menarik seorang anak kecil yang menari di atas apa? Di atas perahu, sehingga mereka ya dicontohlah hampir semua momen. Tapi sebenarnya dari apa namanya dari Pemda sendiri, kemudian dari apa namanya negara sendiri itu kan tidak membangun untuk apa namanya untuk bahwa ini merupakan dari ininya Indonesia gitu loh. Bahkan itu kan diklaimnya sebagai apa namanya sebagai produknya Malaysia juga kan, ya kan terkait dengan pacu jalur. Jadi bukan masalah tidak dirawatnya, tapi itu memang tidak dikonstruksi. Ya, jadi itu terjadi naluriah aja, terjadi dengan apa namanya spontanitas, ya itu spontanitas. Sebenarnya itu bisa momen itu diangkat ya kan kemarin itu kan Pemda berusaha kan sampai apa namanya mengadakan kegiatan lebih jauh, tapi kan ternyata ya instan gitu loh. Jadi tidak menggunakan namanya perencanaan matang, makanya istilahnya itu nggak matang gitu loh. Ketika dia nggak matang ya makanannya kagak enak gitu. Kira-kira seperti itu gitu. Berbeda dengan Korea. Kalau Korea itu memang dia konstruksi. Habis ini apa? Jadi apa namanya ya? Halayak itu diterpa terkait dengan apa namanya? Pesan komunikasi yang satu poin ya. Itu adalah Korea. Itu yang dibangun. Ya, itu adalah Korea. Jadi ketika kita bicara K-pop itu adalah Korea. Ketika dia berbicara tentang kulineran itu adalah Korea. Ketika dia bicara tentang kimchi itulah Korea. Jadi itu yang dikonstruksi. Nah, kalau yang pacu jalur itu nggak bisa kita. Gitu loh. Karena sangat apa namanya? Sangat luasnya gitu loh. Jadi belum memiliki format, menurut saya sih belum memiliki format yang cukup baik untuk membangun itu gitu loh. Jadi tidak seperti kenapa dia langsung hilang aja kan terkait dengan itu, terkait dengan apa namanya pacu jalur ini. Kira-kira seperti itu, Pak. Ada lagi mungkin ada teman yang mau nambahin, silakan atau mau ikut lebih jauh, Mbak Anggi, silakan. Kalau menurut saya komunikasi yang dijalankan oleh Korea itu terus-menerus Pak. Jadi ada K-pop, ada drama Korea, ada jadi skincare dari Korea itu udah membuming sih Pak. Ya, jadi dia continue karena memang dia menggunakan perencanaan yang matang gitu loh.
Jadi habis ini dia bangun lagi ini, habis ini dia bangun ini kan ya. Jadi idenya Nah, nggak habis-habis gitu ya Pak? Nggak habis-habis dia, nggak habis-habis. Itu dikonsumsi terus dia. Jadi artinya K-pop makanya itu berhasil ya. kebetulan berarti ya Prof. Jadi K-pop itu emang dibentuk berarti ya, Prof. Dibentuk. K-pop itu bukan budaya Korea aslinya, Pak. Artinya Ya, artinya kan? memang ada persiapan untuk memunculkan K-pop berarti ya. Betul. Jadi sebenarnya yang dibangun oleh Korea itu bukan K-popnya, Koreanya. Jelas ya, Pak? Koreanya. Dia akan memasukkan ke Koreanya, tapi apa yang mau dijual kan? Dia itu makanya dia masuk lewatnya lewat K-pop. Ya, jadi dia masuknya lewat K-pop. Nah, setelah orang mengenal K-pop, ya kan ya, baru Koreanya itu masuk. Gitu loh. Jadi itu yang di packaging sama dia. Sehingga K-pop itu menjadi identik dengan Korea, gitu loh. Padahal kalau kita berbicara K-pop itu kan adalah musik-musik populer seperti yang ada di mana-mana gitu. Kayak tari-tariannya aja juga dia mengambil dari sebagian model-model yang dari India gitu kan ya. Busananya dia ya itu yang dibangun ya kalau untuk Ya, jadi sebenarnya yang mau dijual itu adalah brand Koreanya. Strategi Korea untuk menarik ya tadinya kan negara miskin Pak Korea ini kan ya. Korea Utara ini kan nggak punya apa-apa gitu kan ya. Nah, jadi berhasil. Sekarang kita lihat mau operasi biar kelihatan cantik-cantik tadi ya Pak Peter ya. Surgery Pak. Nah, ke Korea gitu kan ya. Iya. Nah, cuma template gitu loh. Kan model cantiknya template. Jadi bisa kembaran gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya yang Dokternya sama Pak kalau kayak kembar. Iya, jadi template mukanya kok mirip gitu. Iya. Nah, Pak Yuari sama Pak Nur Rahman. Silakan Pak. Saya penasaran aja sebenarnya menurut Profesor apa diferensiasinya terhadap K-pop tadi ya, K-pop, K-drama dan lain-lain tadi di industri budaya dibanding misalnya J-pop. Jepang juga sudah lebih dulu dengan Jepang popnya, kemudian juga ada Hollywood juga, kemudian kita tahu juga ada India, Bollywood, dan juga Cina juga mengeluarkan drama Cina. Tapi yang terlihat paling sukses memang Korea. Ini apa sih perbedaan yang paling mencolok itu? Apakah keikutsertaan pemerintahannya secara total atau memang kekuatan semangat masyarakat atau rakyatnya yang mungkin punya etos jauh lebih kuat daripada mungkin kita di sini gitu, kan Bro? Oke, jadi kalau Korea Pak ya, Korea ini memang create di-create oleh pemerintah Pak. Ya, jadi ada suatu lembaga yang memang mengkhususkan ini gitu ya. Ya, mungkin setaraf dengan kementerian gitu ya. Untuk membangun kita ini mau kemana. Jadi kan kalau orang tidak punya tidak punya yang mau dijual, kan bingung dia kan ya. Kita ini mau ke arah kemana, ya kan ya. Nah, support pemerintah pasti cukup tinggi ya dengan sebentar Pak Nur Rahman resen lagi ya. Mau lanjut nambahin atau saya selesaikan dulu Pak? Izin bercerita sedikit Prof soal Korea. Oh boleh. Kebetulan kantor kami pernah berkunjung ke sana ke lembaga sensor Korea, lembaga sensornya Korea, dan kami menanyakan persoalan Korean Wave itu. Iya. Ada saya lupa nama orangnya ya, tapi dia pernah menjadi Menteri Budaya di sana. Jadi beliau itu awalnya ya sekedar budayawan aja. Dia menggerakkan komunitas dan sebagainya. Namun Perdana Menterinya melihat bahwa ini punya potensi yang sangat luar biasa. Kebetulan orang itu ditarik ke dalam pemerintahan untuk menyusun blueprint apa aja, termasuk
memberikan beasiswa kepada mereka yang berbakat di dunia perfilman. Mereka disekolahkan ke Amerika sebagai sutradara, penulis skenario dan sebagainya. Kalau dari dunia film ceritanya seperti itu. Dan saya lupa nama orangnya, tapi orangnya sekarang udah sepuh, udah 80 tahun lebih. Sekarang jadi penasihat kebudayaan di sana. Sedikit ceritanya begitu, Bro. Terima kasih. Ya, jadi memang pemerintah ya, jadi peran pemerintah ini cukup tinggi di sana ya. Jadi kalau berbedanya dengan misalnya tadi apa J-pop ya, nah J-pop kemudian apalagi namanya tadi Hollywood, mungkin Hollywood duluan gitu kan ya. Tapi kenapa kok tidak sehebat Korean ya? Ya. Kalau Hollywood banyak pencintanya, ya, fandomnya banyak. Tapi hanya di negara-negara tertentu. Tapi kalau kita berbicara Korea, itu bahkan dia sampai ke negara-negara maju seperti di Amerika, di Eropa, gitu kan ya. Bagaimana budaya itu diadopsi. Bahkan simbol-simbol apa namanya yang diciptakan oleh Korea itu menjadi simbol global. Ya kan ya? Simbol love ya sekarang cuma menyatukan telunjuk dengan jempol ya itu kan ya itu simbol apa namanya simbol yang mereka bangun ya yang mereka konsumsi gitu kan. Sarangnyo. Iya, saranghyo ya. Nah, berbeda dengan Jepang. Jepang itu dia tidak disebutin Bu Anggi ya. Kan Jepang itu kan hampir jarang orang-orangnya operasi plastik gitu kan. Perempuan-perempuannya kan berbeda dengan Korea. Ya. Jadi Korea itu benar-benar dia operasi plastik semua yang ya baik yang laki maupun perempuan mereka operasi, oplas. Gitu kan ya. Cowok Korea itu sebenarnya tidak seromantis yang ada di film. Ya, cowok Korea itu cukup cukup dalam tanda petik keras gitu loh ya. Tapi di konstruksi di film bahwa cowok Korea itu atau opa Korea itu cukup romantis. Sehingga maaf Bapak Ibu. Sehingga dia menjadi idola. Idola siapa? Hampir semua gadis-gadis ya, nonon muda untuk mendapatkan opa Korea gitu loh. Nah, begitu juga kehidupan di dalam di dalam kesehariannya itu dikonstruksi ya. Jadi dibangun terus gitu. Nah, berbeda tadi dengan Jepang. Kalau Jepang kan selesai dia sampai di situ misalnya musik udah selesai atau kayak di India ya selesai gitu loh. Nah, kira-kira itu yang membedakannya dengan beberapa negara tadi gitu kan. Jadi Korea memang dia berhasil membangun mengkonstruksi nilai itu melalui pesan-pesan komunikasinya. Ya, bahkan Cina juga mulai kan mau membangun ya dengan Drachinnya. Ya, dengan Drachinnya ya kan ya. Ya, sekarang ini masih ya Cina melakukan itu gitu masih cukup ini kok ya. Oke, Mbak Kartika silakan. Maaf Pak, kepijit. Ya. Oh, oke. Ada yang lain teman-teman sekalian mau nambahkan? Kalau tidak kita lanjutkan lagi terkait ini. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara lagi ya di dalam di dalam brand ini ya banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadi ada ada identitas visual ya di sana di dalam brandnya. Kemudian ada identitas naratif ya, kemudian ada identitas nilai dan identitas relasional. Jadi kalau kita berbicara tentang visual ya pasti menyangkut logo ya Bapak Ibu ya. Jadi ada logo, ada warna, ada tipografi di sana. Nah bahkan logo, tipografi ini kan mencerminkan filosofi ya mencerminkan ruh ya, mencerminkan marwah dari logo itu sendiri biasanya.
Jadi bagaimana logo itu diciptakan agar dia memiliki ruh. Nah, ruhnya itu diciptakan melalui apa? Dengan warna yang dibangun, kemudian juga dengan tipografi yang dibangun. Ya. Nah, jadi ini jadi kalau kita berbicara visual itu tidak sama dengan identitas total, ya. Jadi visual itu hanya pintu masuk. Ya, jadi pintu masuk untuk apa? Mendapatkan makna ya yang ada di benak halayak ya. Nah, kemudian kalau dia naratif ya Bapak Ibu ya. Kalau naratif ini kan jelas kekuatan brand itu harus dibangun melalui apa? Cerita, melalui storytelling ya. Nah, storytelling ini kan yang bisa membangunnya siapa? Ya, tentunya dengan pesan-pesan komunikasi. Ya. Jadi misalnya saja kalau teman-teman semua pernah menonton iklan-iklan di Korea ya. Di Thailand ya. Itu kan cukup menarik, dia membangun sebuah narasi dari sebuah brand itu. Jadi dia dibangun ceritanya ya. Nah, sehingga apa? Brand itu nanti maka secara otomatis dia akan sebagai bentuk yang kalau brand ini adalah seperti ini. Nah, tadi kalau kita nggak menyinggung di awal ya, tadi kayak misalnya di sebagian Jawa, di Sumatera Barat, kenapa motor itu disebut dengan Honda gitu kan. Nah, itu kan tidak terlepas dari narasi yang dibangun gitu kan ya. Atau misalnya saja odol gitu kan ya, atau Kodak gitu ya. Itu kan sebuah cerita ya. Nah, kan kalau sebagian beberapa orang beberapa daerah ya, kalau untuk berfoto itu disebut Kodak. Jadi mau ngapain? Mau Kodak ya. Padahal Kodak itu brand gitu kan ya. Nah, itu tergantung dengan cerita ya. Itu yang dinarasikan oleh siapa? Ya, pesan yang harus dibangun ya. Jadi di dalam brand itu dia harus mengandung ideologi ya. Jadi ada ideologi yang terkandung di dalam brand ya, sehingga unsur ceritanya itu menjadi dipahami oleh oleh masyarakat itu sendiri ya. Nah, kemudian di dalam brand juga ya itu ada nilai ya Bapak Ibu ya. Tadi ya yang tadi sudah kita singgung ya. Jadi terkait nilai inti dia ya. Jadi dia bisa berkelanjutan ya. Ada positioning moral di sana. Itu terkait dengan nilai yang dibangun. Tadi misalnya saya singgung terkait orang kenapa sih kalau dia sudah punya iPhone 15 atau punya iPhone 14 dia masih mau membeli iPhone 17 yang baru, atau nanti kalau iPhone 18 yang dia harus beli. Nah, disitulah ada yang namanya value yang mereka dapatkan ya, keberpihakan dia terkait dengan brand tersebut. Dan di situ dia mau menunjukkan posisi dia. Saya itu di posisinya ini gitu. Jadi ketika dia tidak menunjukkan itu, maka posisinya dia tidak berada di wilayah yang tadinya bahwa saya ini siapa gitu loh. Nah, jadi dalam konteks nilai ini ya Bapak Ibu, justru di sini yang harus kita menciptakan ya terkait dengan brand itu, agar orang itu menjadi selalu loyal ya terkait dengan produk yang kita hasilkan. Jadi sebenarnya nilai identitas nilai inilah harus yang tertanamkan ya, harus tertanamkan kepada siapa? Si konsumen. Sehingga konsumen itu dia tidak akan beralih ke mana? Ke ke produk lain. Nah, kalau saya yakin kalau kita kayaknya hanya di positioning brandnya doang, tapi tidak masuk ke dalam positioning ideologis. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi saya yakin nih kita di sini pasti positioning kita hanya di mana? Di brandnya aja. Sebagai contoh, ya tadi udah disinggung ya. Kalau air minum mineral apa tadi?
Yang kalau kita pesan Aqua kan? Wah, Aqua, Pak. Ya, Aqua. Misalnya itu dong Aqua, misalnya kita di kantin atau di food court, Aqua dong. Tapi yang diantar misalnya Le Minerale. Gitu kan ya? Iya. Nah, kalau orang yang menganut identitas nilai, pasti ditolak sama dia. Karena apa? Ya kan? Karena ada apa namanya tadi? Positioning moral dia. Dia nggak mau mengkonsumsi itu karena bukan dia. Jelas ya? Karena ada ideologinya dia. Tapi kalau kita mungkin enggak. Ketika kita Aqua, tapi dikasih mineral lain, kita minum. Nah, berarti nilai identitas yang terbangun di brand itu bagi kita itu tidak ada gitu loh. Jadi hanya kita mengenal atau kita mempositioningkan brand Aqua itu hanya di dalam apa? Ini kita aja, ingatan kita aja. Mindset Aqua. ya, Pak. Tapi kalau ya cuma mindset doang. Jadi tidak sampai tataran apa namanya nilai. Nah, harusnya ini yang harus dibangun. Ya Bapak Ibu ya. Ketika orang mengasihkan itu dia nggak mau gitu loh. Ya, dia harus apa namanya Aqua. Kalau nggak Aqua nggak dikonsumsi sama dia. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya terkait dengan apa identitas nilai ya. Ada yang mau memberikan komentar? Jelas Pak. Ya. Ada yang memberikan komentar? Silakan. Mau bertanya Pak. Silakan. Ya, ini berkait sama tadi identitas naratif, kemudian nilai. Saya beberapa kali melihat tayangan iklan-iklan Thailand nih Pak. Untuk ide kreatifnya kan cukup lebar. Bahkan mungkin kalau di Indonesia, ide kreatif Thailand itu diangkat, mungkin kita udah kena body shaming. Iya, betul tapi sekali. Di Thailand itu enggak gitu, tetap tayang. Kemudian produk-produk yang seperti pupuk misalkan, itu bisa dikemas dengan storytelling yang sangat bagus. Sehingga iklannya tuh menarik untuk ditonton. Bahkan joke-nya, kalau orang Thailand tuh nonton TV bukan nonton acara, tapi nonton iklannya gitu Pak. Apakah itu termasuk yang bikin nilai, kemudian yang lain-lain itu juga berbeda dari yang ada di Indonesia dengan Thailand? Terima kasih. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang iklan apa namanya Thailand ya, memang mereka mampu membangun ya identitas apa namanya tadi visual dan naratif ya. Jadi memang benar. Jadi kalau di kita kan iklan itu kan kita skip ya kan ya. Tapi kalau iklannya Thailand ya kan ya, itu memang ditonton. Karena di sana ada yang namanya fungsi iklannya ya, ada fungsi iklannya sebagai apa namanya adding value. Adding value-nya kan kalau iklan itu kan kita ngomongin dia sebagai apa namanya? Sebagai pengingat ya kan ya? Sebagai informasi ya kan ya? Kemudian dia sebagai apa namanya? Membujuk ya orang untuk membeli. Dan yang satunya lagi kan ada adding value, nilai apa? Nilai tambah. Nilai tambahnya itu hiburan. Nah, hiburan ini dikonstruksi sama apa namanya kreatifnya iklan di sana itu dengan visual, dengan apa namanya dengan naratif. Nah, apakah ini merupakan bagian? Harusnya bisa kalau memang apa namanya di kita ya, di kita itu mungkin untuk di televisi kita tayangkan iklan itu biayanya mungkin mahal. Ya, karena kan di kita ini kan sengaja iklan itu di dulu ya zamannya televisi itu mungkin Pak Nur Rahman mungkin yang cukup ini ya. Itu kan dipotong-potong biar apa namanya itu tidak menjadi panjang, biar bayarannya juga tidak menjadi lebih tinggi gitu loh. Jadi terkaitannya dengan apa namanya placement dengan biaya yang dikeluarkan. Jelas ya Mbak Tanti ya? Siap, jelas Pak Salman, terima kasih. Ada yang lain? Pak Nur Rahman mungkin mau memberikan tanggapan terkait dengan placement iklan? Enggak sih Pak, ya kalau di Indonesia aturan placement itu kan iklan itu harus kalau yang khusus di TV ya Pak, di TV maupun di bioskop. Ya TV aja kita. Kalau di TV itu kan TV itu semenjak ada KPI itu mereka wajib mensensorkan semua tayangannya ke lembaga sensor, termasuk iklan Pak.
Jadi aturan di TV itu misalnya tayangan tersebut Upin Ipin itu kan untuk semua umur ya. Maka maka iklan yang boleh masuk itu iklan yang klasifikasinya juga semua umur. Begitu juga dengan tayangan 17 itu iklan yang di bawah 17 tahun itu boleh. Tapi iklan rokok dia nggak boleh karena iklan rokok itu 21 dan itu ada ketentuan khusus dari KPI, Pak. Kemudian untuk durasi, Pak. Durasi itu ada 5 second, 15 second, 30 second dan 60 second rata-rata. Tapi akhir-akhir ini ada juga iklan di TV itu 120 second, Pak. Kalau soal 2 menit ya. Ya, kalau soal harga otomatis di prime time lebih tinggi. Mahal. Nah, untuk menggapai prime time rata-rata pengiklan itu main aman dengan iklan-iklan yang ramah di usia 13 tahun ke atas. Kalau dia iklan rokok itu udah prime time akhir-akhir, jadi agak berat karena aturannya memang nggak boleh dia ditayangkan di jam-jam tertentu, sehingga kebanyakan iklan di Indonesia itu semua umur dan 13 tahun ke atas, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Ya, jadi terkait tadi mungkin tadi masalah body shaming ya. Jadi kalau memang di kita memang itu dibuat aturan ya. Kita itu dalam beriklan tidak boleh menjatuhkan ya kompetitor. Bahkan di beberapa konten ya corporate color-nya saja kadang-kadang itu sudah tidak boleh gitu. Jadi misalnya saja kita iklan motor Yamaha misalnya. Ya, corporate color Yamaha kan biru kan ya? Itu kan ya? Corporate color Yamaha kan biru. Nah, ternyata kita mau menjatuhkan corporate color dia Honda ya. Honda itu kan merah. Corporate color-nya kan merah gitu kan nih. Ya. Nah, itu di dalam itu digunakan gitu loh. Ya kan. Ini ada Bu Alina, silakan Bu Alina, Bu. Iya, baik Pak. Aku hanya mau bertanya efektivitasnya ya, mengingat minggu lalu kan kita mempelajari bahwa sekarang kan untuk membeli barang itu kan bergeser ke arah perilaku, dan tadi kan juga sudah disebutkan bahwa present itu salah satu memang kita mau membeli barang. Nah, dengan perubahan perilaku seperti itu, yang kita tahu adalah sekarang kan terutama anak-anak Gen Z ya, anak-anak yang buying untuk bisa membelinya itu punya daya beli yang lumayan karena mereka baru bekerja dan belum ada tanggungan gitu. Mereka itu kan secara perilaku kan tidak mau menunggu ya. Jadi ibaratnya yang pertama mereka sudah tidak nonton TV. Bisa dikatakan kalau dulu kita nonton TV, kalau sekarang mungkin mereka benar-benar tidak nonton TV gitu. Dan untuk TV kabel mereka bisa memilih untuk menghilangkan iklan, skip misalnya setiap 5 second bisa di skip gitu. Begitu juga ketika mendengar Spotify dan lain sebagainya. Nah, apakah iklan dengan pemasangan iklan seperti itu masih efektif, Pak, untuk pemasangan iklan yang tadi kita bicarakan gitu? Apakah itu masih efektif atau memang efektivitasnya itu sudah bergeser ke mungkin influencer, kemudian kedua sesuatu yang memang sifatnya lebih cepat gitu, bukan lagi sebagai narasi cerita, tapi singkat, padat, dan langsung dapat poinnya. Apa sih untungnya buat kita kalau pakai ini? Apakah sudah mulai bergeser ke situ, Pak? Jadi kalau hilang itu tidak sama sekali, Bu Alina ya. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana sih kita mengkomunikasikan brand kita itu yang efektif ya, apakah dengan menggunakan salah satu jenis ya. Nah, di dalam sekarang media ada di mana-mana ya, di dalam khususnya Gen Z ya.
Gen Z ini kan hampir semua media itu kan mereka gunakan. Bahkan di game itu juga bisa kita gunakan sebagai sarana untuk apa namanya membangun ya, mengkomunikasikan. Bisa kita memanfaatkan apa namanya konten-konten yang ada di game. Atau kita menggunakan media yang mereka komunikasikan di dalam game, misalnya menggunakan Discord. Ya, itu bisa menjadi salah satu media ya yang bisa kita gunakan. Nah, tentunya ya yang mana yang paling tepat media yang kita gunakan dengan produk dan brand kita, ya kan ya? Tentunya kita harus melakukan apa? Profiling terkait dengan brand kita ini siapa sih secara target market ya, secara segmentednya siapa sih sebenarnya ya. Nah, setelah kita menemukan itu maka kita bisa menentukan ya media mana yang paling tepat. Misalnya saja untuk Gen Z ini kan mulai dari usia berapa? Usia saat ini kan Gen Z tertua itu kan kelahiran tahun 93-an ya, 93-an ke atas sampai 2010 kan ya. Berarti lebih kurang kan usia mereka kan 30-an. Gitu kan ya. Nah, kalau usia 30-an itu kan pasti berbeda dengan Gen Z yang usianya 13 tahunan. Ya, walaupun mereka sama-sama Gen Z gitu loh. Jadi produk kita ini sebenarnya siapa? Ya, dan setelah kita melakukan profiling ya, kita tidak bisa juga misalnya oh ini udah nggak efektif gitu. Tapi kalau saya misalnya sebagai contoh tadi terkait TV itu memang saya pastikan Gen Z sudah hampir tidak yang tinggal di perkotaan ya. Gen Z yang tinggal secara apa namanya geografinya di kota ya, di kota-kota besar ya, pasti mereka meninggalkan televisi. Kecuali Gen Z yang masih tinggal di daerah apa namanya tidak di perkotaan, mungkin dia masih menggunakan apa namanya televisi sebagai apa namanya sebagai medianya gitu loh. Nah jadi ini tetap apa namanya tetap bisa kita gunakan, cuma skalanya saja nantinya yang kita lihat porsinya yang mana sih harus kita komunikasikan brand kita ini yang paling tepat medianya. Kira-kira gitu Bu Alina. Ya, baik Pak. Karena pengalaman saya untuk high-end banking, kalau zaman dulu tuh kita selalu untuk portion TV Tron, kemudian baliho dan lain sebagainya, kemudian TV dan lain sebagainya itu kan sangat besar ya. Sekarang budget itu kita di shifting gitu untuk ke yang lebih sifatnya community gitu. Kalau sekarang tuh lebih baik uangnya karena kecil-kecil tapi seperti kata Bapak tadi kita segmenkan gitu kan, kartunya tuh relate-nya kemana, profilingnya, setelah itu baru caranya juga berbeda-beda gitu. Tapi untuk TV Tron dan lain baliho dan lain sebagainya kita benar-benar sudah reduce sama sekali sih untuk itu, terutama di Jakarta, Medan, Surabaya ya. Ya, terima kasih. Sekali. Karena memang unik sih, jujur aja Gen Z ini unik. Gen Z ini unik banget ya. Orang sekarang ini mungkin dalam 2 tahun 3 tahun terakhir setelah COVID ya. Itu Gen Z itu jarang sekali yang mau menikah besar-besaran. Fenomenanya ya. Mereka menikahnya rata-rata kecil-kecilan, intimate. Datang ke KUA, pergi ke restoran, selesai. Habis itu mereka share share foto-foto pernikahan mereka di media sosial mereka. Jadi secara secara sosial ya, mereka berada di dunia maya. Maka share kemana-mana gitu. Tapi ketika di di dunia realitas ya, mereka kadang-kadang hidupnya asosial. Itu Gen Z. Itu menarik. Gen Z ini ya jujur aja mungkin dengan banyaknya Gen Z, lahirnya Gen Z, banyak klub-klub malam itu udah pada tutup ya. Karena Gen Z kayaknya sudah tidak suka bermain ke klub malam kayaknya. Oke, itu joke aja ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau tidak ada yang memberikan komentar lagi, kita lanjut ya. Maaf Prof. Nah, yang berikut dengan Birul Prof. Terkait penjelasan Bu Alina dan Pak Prof tadi, menyambung aja Prof.
berarti membangun loyalitas itu kayaknya sekarang tuh semakin sulit ya, karena tantangannya tuh semakin banyak dan bervariasi. Sehingga kalau saya yang di bisnis kuliner itu, kita membangun loyalitas itu memang agak berdarah-darah juga sebenarnya, Prof. Iya. Iya. Mohon ininya, Prof, masukan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang apa namanya kuliner Pak ya, bisnis kuliner ini kan memang kan menjadi tantangan tersendiri ya, tantangan sendiri. Kadang-kadang bukan hanya masalah rasa, ya, bukan masalah makanan itu enak atau tidak enak gitu loh ya kan. Tapi bagaimana kita menyediakan apa namanya tempat mereka ya untuk bisa apa namanya tuh membangun apa namanya ya istilahnya itu ya dalam tanda petik lah nongkrong gitu ya. Tapi ada sesuatu yang mereka peroleh di sana, tidak hanya cuma nongkrong ya, atau namanya bersosialisasi ya, bukan cuma mereka bersosialisasi tapi mereka mendapatkan sesuatu ya. Nah, ketika itu sudah tidak didapatkan di tempat apa namanya di tempat makan lah misalnya ya, atau tempat restola, mereka akan bergeser ya, mencari ke tempat yang baru. Mungkin kita banyak yang melihat beberapa restoran-restoran besar ya, mereka akhirnya tidak mampu mempertahankan apa namanya mempertahankan kelangsungannya. Kenapa? Karena keunikan yang mereka ciptakan itu berubah dan tidak mengikuti trennya lagi. Nah, harusnya itu yang dibangun sebenarnya harus mempelajarin apa namanya dari masing-masing apa namanya konsumen kita ini. Karena agak berbeda antara tadi yang saya singgung ya, Gen Z walaupun sesama Gen Z yang usianya selisih terpaut 5 tahun aja karakternya berbeda mereka. Polanya juga berbeda. Jadi mungkin saran saya tadi itu tadi Pak Biru ya. Jadi kita harus inovasi di sini ya. Jadi kita harus ngikutin kemana sih, apa sih yang diinginkan oleh Gen ini. Jadi kita tidak serta-merta kita misalnya tempat kita sudah sangat strategis gitu kan ya. Kita makanan kita enak gitu ya. Nah, tidak hanya di situ poinnya. Tapi bagaimana kita harus mampu membaca perilaku mereka itu sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh mereka ini. Tidak hanya kita menyediakan hanya fasilitas free wifi atau lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, Pak. Siap, Prof. Ya. Jadi intinya ya, nyambung yang tadi ya Pak Bill ya. Jadi intinya itu adalah terbangunnya ya, yang apa namanya terbangunnya relasional. Jadi ini yang dibangun. Nah, jadi untuk itu harus dibangun hubungan emosional brand dengan konsumen. Ya, bangun komunitas, bangun fandom ya, bangun brand engagement ya. Karena brandnya itu menjadi apa? Social connector. Gitu kan ya. Nah, mungkin di zaman-zaman Bapak Ibu sekalian atau zaman saya mungkin Blok M itu kan menjadi pusat kita ya. Pusat kita untuk tahun-tahun 80-an, 90-an itu ya, di situ ya. Dan itu kan sempat ditinggal kan. Ya, sempat ditinggal tapi akhirnya sekarang ini kan kembali hidup lagi karena dibangun ya, apa namanya? Hubungan emosionalnya. Makanya Blok M itu kembali menjadi apa namanya? Cukup ramai sih gitu ya. Ya, jadi menyambung yang tadi Pak Biru ya. Jadi yang dibangun adalah apa? Identitas, relasi. Baik, Bro. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi kalau kita hubungkan ya antara brand dengan apa? Dengan ilmu komunikasi ya. Jadi brand itu merupakan teks ya. Nah, teks itu berarti setiap yang namanya teks itu bisa dibaca atau bisa dimaknai. Ya. Nah, kalau dia bisa sebagai teks ya, maka brand itu dia bisa diproduksi. Jadi brand itu diproduksi, dikonstruksi, ya. Kemudian dia didistribusikan, ya. Dan juga apa namanya diinterpretasi
interpretasikan. Jadi kalau kita terkait dengan bagaimana sih untuk menciptakan agar orang menjadi tergila-gila dengan dengan produk yang kita hasilkan. Ya, maka teks simbolik teks simboliknya itu harus pastikan bahwa apa yang diinginkan oleh. Nah, kembali lagi di sini ya, Bapak Ibu ya. Kita harus tahu kebutuhan mereka. Ya, jadi kebutuhan mereka inilah nantinya yang harus kita produksi. Nah, kalau saya tadi menyinggung tadi tentang brand iPhone ya. Kenapa sih orang itu keluar iPhone yang baru pasti berlomba-lomba? Karena di sana ada kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan dari konsumen. Kebutuhannya itu adalah kebutuhan untuk aktualisasi. Ya. Jadi dengan begitu ya, maka brand ya dia memproduksi itu untuk membantu aktualisasi dari si individu. Gitu ya. Jadi nah ketika kebutuhannya itu ada, maka brandnya ya harus bisa mengikuti itu. Jadi dengan kebutuhan. Kemudian didistribusikan ya, dan juga interpretasikan. Ya. Lanjut ya. Nah, di dalam konteks komunikasi juga ya bahwa di dalam brand itu kan mengandung multi makna. Jadi semua ada di sana di dalam brand. Ya, mulai dari budaya ya, kemudian perilaku ya, konteks sosial ya. Bahkan ya bisa kita lihat orang ini seperti ini, maknanya seperti ini. Jadi terkait dengan dengan brand ini. Jadi itu bisa diinterpretasikan oleh ya halayak. Bahkan kita sendiri bisa memaknai dari konteks brand ini ya. Kemudian dinegosiasikan ya. Jadi brand itu dia harus dinegosiasikan antara produsen dan konsumen. Nah, dalam konteks dinegosiasikan ini Bapak Ibu, maka ya sebagai produsen ya, sebagai yang memproduksi tadi, kita harus paham kebutuhan dari si audiens. Jadi kalau saya mau ngambil contoh ya, mungkin saya ngambil contoh restoran aja ya. Kan banyak beberapa restoran cepat saji yang sudah mulai tutup ya. Ada Pizza Hut ya, bergeser, kemudian KFC ya kan ya, di tempat-tempat yang tadinya ada, tapi mereka tutup dan bergeser. Karena kalau mereka mempertahankan dengan sistem yang lama, ya kan ya dipastikan mereka akan ditinggal oleh si konsumen. Nah, maka di sini mereka melihat ada kebutuhan-kebutuhan lain yang diinginkan oleh konsumen, gitu. Maka mereka melakukan ya bisa saja seperti pizza itu mereka melakukan rebranding ya kan, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu, silakan. Terkait produk Korea tadi ini, K-pop salah satunya. Oh ya, boleh. Kebetulan istri saya tuh kerja di perusahaan Korea, Pak Prof. Oh, ya. Jadi satu kali dia pindah kantor, terus semua produk yang ada di dalam kantor itu harus punya brand Korea. Nah, belajar dari identitas identitas sebelum identitas relasional tadi apa ya tadi? Nilai, identitas nilai. Ya, ini radikal gimana ya? Ada dengan apa ya?
nilai-nilai kebangsaannya ini ada pengaruh nggak sih ini Prof di luar daripada ini saya agak out of the topic sedikit ya, nilai-nilai kebangsaan yang ada di dalam masyarakat Korea itu untuk mencintai yang ujungnya brand gitu, itu menurut Prof dibanding dengan apa yang sekarang terjadi di Indonesia ya, menurut saya yang bisa dikonstruksi tadi pacu jalur, terus belakangan apa ya, tabola bale. Nah itu gimana Prof? Nah, jadi kalau kita bicara seperti itu ya, jadi sebenarnya kan di dalam, saya balikin aja slide-nya dulu Pak ya. Ini ya slide-nya ya. Jadi dalam konteks kenapa sih mereka pindah harus pakai produk yang sama? Sebenarnya ini terkait dengan sikap ideologi. Ya, jadi sikap ideologi. Jadi kalau kita berbicara ideologi itu kan suatu keyakinan yang mereka miliki ya. Atau ada ada nilai ya yang melekat ya. Yang melekat di dalam diri diri konsumen itu ya, terkait dengan brandnya dia sendiri. Nah, kebetulan tadi kan Korea. Ya, kebetulan tadi adalah Korea dan dia kebetulan bekerja di perusahaan Korea gitu kan ya. Nah, ini ideologinya itu benar-benar dia yakin. Ya. Jadi bahwa apa yang dia konsumsi ya, itu merupakan bagian dari dia banget gitu loh. Ya, jadi kalau kita bicara ideologi ini kan pemahaman ya, seperangkat pemahaman yang dimiliki oleh individu. Ya, jadi keyakinan yang dimiliki oleh individu itu adalah ideologi. Ya, jadi ini agak keluar sedikit ya, Bapak Ibu saya. Jadi kalau kita berbicara ideologi ini adalah sesuatu yang memang pasti dimiliki oleh setiap individu. Ya, jadi kalau kita berbicara ideologi ini pasti dimiliki oleh setiap individu. Sepakat Pak Peter? Sepakat. Karena beberapa saya matiin kamera sebentar. Karena saya pernah juga nonton satu film itu ya, Prof ya. Ada satu nonton film. Jadi jadi lagi itu konflik Korea Utara ini masih sedang lagi hot-hotnya. Bukan hot sih. Jadi ada pertemuan antara warga negara Korea Utara dan warga negara Korea Selatan di tempat netral di bandara, dan mereka tuh tidak mau sama sekali bertegur sapa. Nah itu tadi bicara ideologi yang akhirnya mempengaruhi ke brand. Nah, dan saya lihat sendiri kita 32 tahun nih Prof, dijejeli juga bicara soal nilai-nilai kebangsaan, bicara Pancasila ya. Tapi kenapa tadi saya bilangin bicara kenapa kita bisa produk-produknya kita, brand-brandnya kita itu tidak sehebat Korea itu gitu loh, Prof. Jadi gini, sebentar saya agak sedikit luruskan sedikit gitu ya. Kalau saya bicara tentang ideologi, itu belum tentu yang hubungannya dengan ideologi kebangsaan Pancasila. Jelas ya, teman-teman sekalian ya? Jadi jelas, Prof. Saya bicarakan tentang ideologi, belum tentu saya bicarakan tentang kebangsaan, tentang cinta Indonesia, belum tentu. Sebagai contoh. Ya kan ya? Kalau saya ya selalu mau makan enak, mau pakaian saya bagus, ya kan ya, duit saya banyak, gitu kan ya, tampil rapi. Nah itulah ideologi. Karena dari situ saya yakin. Kalau saya tidak, atau misalnya ada orang yang tidak memiliki pendirian sama sekali. Nah, itu adalah ideologinya. Karena dia kayak layang-layang ikut ke sana ke sini gitu loh. Jadi kalau kita berbicara tentang ideologi tadi ke situ. Nah, kembali lagi ya terkait dengan terkait dengan brand ideologi. Ini belum tentu hubungannya dengan
ideologi nasionalnya, belum tentu ideologi nasionalnya bahwa dia Korea gitu kan ya, belum tentu itu juga. Mungkin ideologi ini kan terbentuk gini, kalau kita berbicara tentang brand ya, kita menggunakan barang nih kan, ideologi itu kan terbentuk kita yakin dengan brand yang kita konsumsi ini karena brand itu benar-benar memberikan memberikan kita itu sesuatu yang lebih gitu. Itu misalnya iPhone, gitu kan ya. Ada orang Apple fanboy, gitu kan ya. Jadi mereka mengkonsumsi Apple, ideologinya itu karena iPhone, karena dia memiliki pengalaman. Dia menggunakan iPhone itu pertama misalnya saja, dia mendapatkan segalanya dibandingkan dia menggunakan yang lain. Jadi sehingga dia tidak akan membeli brand lain selain iPhone. Nah mungkin ya terkait dengan Pak Peter tadi ya, brand-brand Korea tadi jauh lebih dalam tanda petik unggul dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Jadi ideologi itu yang tertanam. Ketika dia mau membeli brand yang baru, mereka ragu, nanti saya beli ini percuma aja nih, dipakai sedikit atau digunakan sebentar dia rusak, sehingga saya beli baru lagi, ya kan ya, 2 kali biaya, harganya menjadi lebih mahal. Kira-kira seperti itu dalam konteks yang ideologi ini. Ya, jadi setelah dia membeli konsumsi sekali, udah dia tidak akan mengkonsumsi lagi karena dia yakin bahwa apa yang dia beli ya atau yang dia konsumsi itu adalah dia. Paham ya Pak ya sampai di sini ya? Oke, Pak Rozi, silakan. Sen. Ya, izin Pak Dokter bertanya. Ya. Mungkin ini berkaitan dengan slide yang setelahnya, Pak Dokter. Poin dinegosiasikan ya? Antara produsen dan konsumen. Ya, halo? Ya. Halo? Ya. Poin dinegosiasikan antara produsen dan konsumen tadi, Bro. Apakah itu ada kaitannya dengan negosiasi feedback itu daripada konsumen kepada brand itu sendiri sehingga si konsumen tidak berpaling secara ideologis? Nah, ini mungkin ada korelasi antara brand dan juga ideologis sehingga kita sebagai konsumen itu tidak berpaling kepada brand yang lain. Begitu Pak. Ya. Jadi memang salah satu bentuk negosiasi itu adalah kita harus menyelami pertama itu kebutuhan. Kebutuhan siapa? Konsumen. Nah, kebutuhan konsumen itu kita dapatkan dari mana? Ya, sebuah riset kan, yaitu riset konsumen. Ya, dari kebutuhan itu kita peroleh. Nah, riset konsumen ini salah satunya yang kita peroleh melalui apa? Feedback. Ya, jadi umpan balik yang diberikan oleh siapa? Konsumen ke kita. Oh, konsumen itu seperti ini. Nah, maka disinilah yang dalam konteks dinegosiasikan itu. Ya. Nah, ketika ya sepakat ya setelah dinegosiasikan produsen konsumen ini sepakat, maka ya konsumen ya ngapain lagi saya mau beralih ke brand lain. Sementara apa yang saya inginkan semua sudah dipenuhi oleh brand itu. Maka disitulah lahirnya ideologi dia. Yakin kalau dia menggunakan brand ini dia akan ini. Kira-kira seperti itu ya Mas Pak Rodi? Ya, baik Pak Dokter. Oke. Ada lagi Pak Yuwari, silakan. Iya, kalau dua rekan saya tadi bicara soal kaitannya brand dengan ideologis, saya tertarik dengan bahwa makna brand itu akan bergeser, dipengaruhi oleh misalnya konteks sosial, budaya, ekonomi, politik, dan seterusnya. Saya sempat mencatat tadi sambil mendengarkan penjelasan Prof. Jadi ketika kita dilanda pandemi COVID-19, itu memang mungkin ini, tolong dikoreksi kalau salah, banyak sekali brand yang mengalami pergeseran makna di mata publik. Konteksnya berubah dari tadinya itu gaya hidup mungkin, lalu berubah menjadi misalnya jadi faktor keamanan, kebutuhan dasar untuk survive dan seterusnya. Contohnya misalnya Gojek itu
tadinya adalah mereka brandingnya adalah transportasi dan lifestyle. Tapi ketika COVID itu jadi infrastruktur kebutuhan harian. Kalau nggak ada Gojek kemarin memang kita agak lebih berat. Kemudian ini dialami juga oleh keluarga saya. Tokopedia yang tadinya cuma sekedar platform belanja itu mendadak menjadi penyelamat akses barang ya, kebutuhan pokok, obat-obatan lainnya kita belanjanya di itu. Kemudian juga JNE, JNT dan lain-lain itu juga menjadi enabler kebutuhan rumah gitu. Tadinya cuma sekedar ya itu entitas untuk mengirim-ngirim, tapi menjadi hal yang urgent. Inilah pergeserannya. Misalnya Halodoc. Halodoc itu kita bisa diskusi dengan dokter waktu itu ya hanya opsi aja ya. Halodoc itu opsi layanan kesehatan, tapi begitu ada COVID itu jadi kebutuhan sehari-hari keluarga kami. Diskusi dengan dokter walaupun mungkin itu pakai robot atau apa, tapi itu menjadi seperti akses kesehatan yang utama. Dan yang paling terlihat sekali pergeseran makna brandnya adalah misalnya Dettol atau apa obat-obat untuk cuci tangan itu gara-gara COVID, gara-gara situasi sosial pandemi praktis berubah yang tadinya hanya sekedar brand untuk kebersihan yang sekunder gitu, jadi pada saat itu jadi simbol untuk memproteksi bahkan seluruh keluarga itu wajib harus ada cuci tangan. Sampai sekarang brand itu masih nempel. Saya pikir itu mau dikoreksi. Terima kasih, Prof. Ya, jadi kalau kita lihat ya, Bapak, Ibu. Oh, Mbak Lina mau memberikan komentar. Silakan. Ya, kalau menurut saya sebenarnya secara ideologi. Saya sebentar Bapak Ibu. Saya mau ini sebentar, mau ke ngambil tempat minum. Ngomong aja, tapi saya dengar. Silakan. Oke. Kalau menurut saya, kalau secara kebangsaan atau ideologi sebenarnya masyarakat kita tuh sudah bergeser untuk mau memakai produk lokal. Go lokal tuh menurut saya terutama untuk muslim wear dan daily wear itu sudah mulai gencar dilakukan, dan bahkan di mall yang high end seperti Pondok Indah Mall sekarang, di mall yang baru Pondok Indah Mall 3 itu di lantai 3-nya semua local brand untuk muslim wear high end dimasukkan ke Pondok Indah Mall. Jadi sebenarnya sih menurut saya dibandingkan dengan zaman dulu di mana perempuan ya khususnya ya itu secara spending lebih senang spending untuk barang KW, sekarang bergeser mereka lebih senang spending untuk barang lokal, tapi yang levelnya itu similar lah gitu sama beberapa brand-brand luar yang tidak terlalu mahal. Jadi menurut aku sih sebenarnya sekarang masyarakat kita juga sudah lumayan pintar gitu. Mereka mengerti bahwa identitas dirinya mereka sebenarnya dengan brand lokal itu juga sangat baik, karena kita juga gencar melakukan beberapa event-event di luar negeri, khususnya dari BI, dari perdagangan UMKM itu memang kita bina, kemudian eventnya atau penjualannya itu kita lakukan di London, kita lakukan di negara-negara luar, di mana bayarnya memang sudah kita sediakan seperti itu. Jadi menurut saya sih kalau ngomong tadi tentang ideologi di mana Korea mungkin melakukannya hanya lebih besar untuk kosmetik, kalau di kita karena Muslim community kita cukup unggul untuk produk-produk Muslim gitu. Kita hanya slightly bukan kurang ya, head to head tuh dengan Bangladesh karena mereka memang lumayan murah sekali. Itu sih. Tapi mungkin memang kita mesti harus mengupgrade teman-teman UMKM kita untuk bisa lebih berani dan mengerti jalurnya untuk distribusinya. Seperti itu yang saya pahami. Terima kasih. Jadi kalau kita langsung aja ya saya rangkum dari Pak Yuari sama Bu Alina. Jadi kalau kita berbicara tentang brand ya, pertama itu ya karena itu kan menyangkut ya ada nilai di sana. Ketika ada kebanggaan itu kan ada nilai, ada ideologi. Nah itu yang harus
dibangun ya oleh pemilik produk ya. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks ya, suara saya kekecilan ya. Sebentar. Sekarang bagaimana suara saya? Halo teman-teman sekalian, suara saya gimana? Iya, Prof. Aman, Prof. Aman ya. Nah, jadi ya, oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita bicara brand ini sangat ditentukan oleh perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi. Ya, TIK ini sangat mempengaruhi perubahan perilaku. Jadi kalau tadi yang disebutkan oleh Bu Alina tadi ya, sekarang ini kita kan cukup bangga menggunakan brand-brand lokal, ya kan ya. Kenapa? Karena brand lokal juga itu bisa campaign, bisa kampanye ke global. Bahkan brand-brand lokal itu ternyata diminati oleh pangsa global gitu loh. Masyarakat internasional suka brand-brand kita, produk-produk kita. Kenapa? Ternyata produk kita itu jauh lebih kuat, lebih murah dan lain sebagainya gitu loh. Nah, tadinya kenapa waktu teknologi belum begitu berkembang ya, sulit kita untuk melakukan campaign itu, untuk melakukan kampanye itu sangat sulit karena kalau kita mau kampanye ke luar negeri misalnya dulu ya kita harus mengganteng media-media yang ada di luar negeri. Kita menggunakan media berbasis jaringan, berbasis internet, kita bikin konten yang cukup naratif ya, storytelling kita bagus, ke media sosial, dikenal sama orang luar, dan orang luar langsung tertarik. Di situ poinnya. Jadi kalau kita berbicara tadi menyinggung Pak Yuari tadi terkait sekarang ini kok Tokopedia dan lain sebagainya yang tadinya hanya sebagai sebagai tempat jualan biasa, kok dia malah, nah ini karena teknologi, ya perkembangan teknologi komunikasi ini sangat dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita tidak bisa melepaskan ya antara antara kegiatan gitu ya. Jadi dalam hal ini media posisinya adalah media, ya. Jadi media ini adalah makhluk yang memang sangat menentukan ya besar kecilnya dari sebuah brand itu. Tadi yang saya singgung terkait dengan Korean Pop tadi, ya kan ya, Korean Wave tadi, itu kan dia besar karena media. Coba kalau nggak ada media, bisa sampai nggak ke kita? Nggak sampai dia, gitu kan ya. Termasuk brand-brand ternama juga, brand-brand yang mahal itu kan karena media yang membangun, ya kan, media yang mengkonstruksi, ya kan ya, lewat apa? Pesan komunikasi tadi. Ya, jadi kekuatannya dasarnya ada media. Nah, memang sekarang ini ya media itu ya, khususnya media sosial ya, media digital ini ya banyak ya yang menyebabkan dalam tanda petik keberhasilan UMKM, tapi menyebabkan juga banyak usaha-usaha itu yang tadinya tidak memanfaatkan teknologi, mereka menjadi kalah bersaing gitu loh. Nah, jadi bagaimana? Tetap ya. Jadi kedua ini harus sinergi kita. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan, kita misalnya tidak memanfaatkan media secara totali, tapi kita tidak bisa melepaskan media itu dari kehidupan kita. Ya, dalam bisnis kita tetap harus menggunakan itu. Misalnya kayak Pak Biru tadi, dia punya kafe di beberapa, tetap media harus digunakan. Ya, minimal untuk campaign, minimal untuk kampanye. Gitu kan ya. Jadi jangan sama sekali misalnya kita sudah punya store, ya udahlah, penting orang datang. Sekarang ini kan berbeda. Ya kan ya, store itu harus diimbangin. Kita push dan pull. Jadi dorong dan tarik konsumen itu. Gitu kan ya. Nah, caranya bagaimana? Memanfaatkan media. Minimal untuk campaign, untuk kampanyenya. Gitu ya. Kira-kira ya tambahannya dari Pak Yuari sama Bu Alina. Ada lagi teman-teman, silakan. Pak Peter, Mas Yohanes, silakan kalau mau ada. Bu Hana. Terkait tadi
brand lokal apa Ya, bangga brand lokal. produk lokal ya, bangga produk lokal. Saya ngelihat itu tadi dibandingin dengan yang tadi Ibu siapa tadi Ibu Alina ya, nggak salah bicara ya. Bu Alina. Sepertinya tadi ada sedikit konstruksi, artinya ada apa ya, ada ada kolaborasi ya, saya ngeliat dari entah apakah mungkin dari government, saya nggak tahu. Tapi yang saya lihat ada beberapa produk kita itu, yang terakhir itu ini Pak, apa tuh, Erspo, jersey timnas kita itu. Iya. Jersey timnas ini itu kebetulan saya juga dekat dengan beberapa BOD-nya, dan mereka cerita ternyata brand ini sampai disukai oleh di beberapa liga, termasuk liga-liga besar, Liga Italia, Liga Inggris, Liga Belanda, ada juga Liga Jepang yang mau mengambil brandnya mereka. Apa ya? Memang kalau kita lihat ini kan nyangkutnya kan sangkut brand lagi tadi apa ya? Sangkut brand, maksudnya bagaimana ngebangun brand. Dan saya melihat apa yang dibangun sama Erspo lewat sepak bola, mereka berhasil. Tapi per hari ini saya ngelihat ya Pak, saya ngelihat sendiri apa ya, kekuatan Adidas itu malah justru kekuatan Adidas itu masih di atas, kekuatan Adidas sama Nike itu masih di atas itu Pak. Jadi ini bicara tadi positioning ya, itu gimana Prof ininya? Ya. Positioning brand positioning. Jadi gini, kan kalau kita bicara brand lokal ya, tentunya kita belum bisa istilahnya itu sebanding ya, atau bahasa kerennya apple to apple dengan brand-brand besar seperti Nike, dengan dengan Adidas gitu kan ya, karena mereka kan sudah puluhan tahun gitu kan ya. Jadi secara positioning ya, secara nilai gitu kan ya, secara relationship ya, itu sudah terbangun dengan konsumen ya Pak Peter, dibandingkan dengan brand kita gitu loh, brand lokal kita ini gitu loh. Jadi bukan Erspo ya. Jadi bukan karena brand kita itu jelek, enggak. Kualitas mungkin kita jauh lebih bagus gitu kan ya. Cuma yang jadi masalah, dia sudah leader duluan. Dia sudah memiliki identitas naratif sendiri. Dia sudah memiliki identitas visual sendiri. Dia sudah memiliki identitas nilai sendiri. Dia juga memiliki identitas relasional. Itu kan puluhan tahun kan terbangunnya mereka kan. Sementara kita kan baru kan. Nah, jadi kenapa mereka masih tetap leading? Ya wajar, karena itu kan perlu waktu sih. Ya kan, perlu waktu ya. Ya tinggal nanti bagaimana nih tim dari perusahaan ini untuk membangun ya relasi baru dengan calon-calon konsumen lainnya. Gitu ya. Jadi bukan karena kita itu rendah, yang enggak, saya yakin enggak. Ya, berkualitas kok produk-produk kita itu ya. Cuma ya kita ini kan pemain baru. Sementara mereka itu kan sudah puluhan tahun. Kayak Adidas itu kan udah berapa puluh tahun mereka. Nike, Reebok ya, Puma ya kan, itu kan brand-brand yang sudah cukup mapan. Ya. Gitu Pak ya, mungkin itu tanggapan saya sih. Jadi bukan karena kita kurang sosialisasi, mungkin kita memang kalah ya, masih kalah terkait visualnya, kita belum terlalu banyak orang melihat ya, terkait visual itu kan tadi terkait dengan logo kita itu jarang orang melihat. Jujur saja mungkin kita di sini hanya beberapa teman yang mengenal itu, karena visualnya kan tidak terlihat kan, baik secara logonya, namanya, slogannya kan gitu kan ya. Itu belum terlihat. Jadi itu yang harus dibangun terus, harus yang dikempenkan sih sebenarnya, yang harus dikampanyekan gitu. Itu Pak ya. Oh, ada yang mau memberi respon, silakan. Ada Mbak Hani, ada Mbak Fitriani, silakan. Iya Pak, saya mau sharing. Jadi kita punya satu brand Kopiko ya Pak.
itu setiap ada beberapa tayangan drama yang cukup terkenal, Kopiko itu masuk di dalam adegan-adegan aktor sama aktrisnya. Jadi permen Kopiko itu tampil gitu iklan, dan itu bukan kayak tayangan biasa iklan, tapi bener-bener permen Kopiko itu dipegang sama aktornya, ada di dalam adegan drama itu. Dan ternyata saya kebetulan K-popers ya Pak. Pada saat konser di Jakarta, saya beberapa kali itu ketemu sama orang Korea yang nonton di Jakarta. Itu mereka bagi-bagi freebies. Jadi kalau sesama fans K-pop itu kita suka tukeran merchandise namanya freebies, dan isinya itu permen Kopiko, kemudian Roma kelapa yang diiklankan sama Lee Min Ho. Itu kayak saya jadi ternotis, wah ternyata brand kita nih yang saya sering nonton drama Korea ada Kopiko, sama orang asli Koreanya tuh ternotis. Jadi menurut saya sih, yang tadinya saya nggak pernah makan permen Kopiko, karena saya dapat freebies itu, saya orang Indonesia sendiri, saya jadi suka permen Kopiko. Iya. Itu sih Pak, kalau dari cerita pengalaman saya. Iya. Jadi sebenarnya kita banyak ya, brand-brand kita itu yang memang sudah sangat global. Ya, salah satunya tadi yang disebutkan oleh Pak Ronald ya, Pak Yohanes kalau nggak salah tadi, terkait dengan Indomie kan. Indomie itu kan di Afrika itu kan jadi makanan favorit ya, dan orang Afrika menganggap bahwa Indomie itu kan produknya mereka, gitu kan ya. Ya, jadi kalau masalah brand kita sudah cukup menguasai ya memang ya. Tapi memang ada brand-brand kita itu masih belum mampu, seperti tadi kayak jersey ya, kita masih belum mampu menyaingin kayak tadi Adidas dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi tinggal menunggu waktu sih sebenarnya sih. Ya. Mbak Hana tadi mau memberikan komentar kan? Oh, baik Pak, izin Pak menambahkan ya. Jadi saya mengkonstruksi salah satu pengusaha batik UMKM. Ya, silakan. Itu salah satu teman saya, yaitu mungkin Bapak pernah dengar batik Tepa Selira. Sepertinya sangat cocok dengan identitas nilai yang sedang kita bahas ya saat ini. Jadi batik Tepa Selira. Tepa Selira itu kan dari nilai budaya Jawa ya Pak, yang berarti empati. Empatinya dapat, tenggang rasa dan keselarasan sosial. Brand core-nya kuat. Ya, dia tidak mudah ditiru kompetitor. Itu satu. Kedua, bagi saya itu mempunyai makna budaya mendalam. Itu. Terus slow fashion and sustainability-nya dengan hashtag-nya dia itu pelopor batik lamaran. Jadi mungkin untuk kalangan Gen Z dan Gen Alpha saat ini ya, mungkin batik Tepa Selira ini sangat mudah ditemui di Instagram, TikTok, atau di beberapa sosial media lainnya. Kekuatan brandnya dia itu berdasarkan analisa saya, itu kuat di storytelling ya Pak, berbasis budaya lokal. Jadi ketika filosofi motif, cerita pengrajin, nilai sosial di balik proses produksi itu kan bisa meraih emosional konsumen, di mana oh iya kalau kita mau lamaran, oh iya kalau kita mau acara seremoni lainnya, mau di kantor, oh iya ada Tepa Selira, seperti itu. Jujur Pak, batik Tepa Selira itu sangat sederhana ya Pak ya, karena saya lihat dari ownernya itu dia merangkai kain perca-perca batik, tapi dia combine dengan para pengrajin batik lainnya, itu menjadi sesuatu yang luar biasa, dan itu bisa go internasional Pak, seperti itu. Ya, jadi visual identity-nya itu tetap konsisten karena dia itu tetap menonjolkan sistem minimalisnya dari kain perca tadi yang dirangkai menjadi batik yang mempunyai nilai tinggi dan prices, ya seperti itu. Ya, mungkin strategi cultural rebranding-nya buat saya baik sekali.
Itu aja sih Pak, saya baru merekonstruksi batik Tepas Selira, karya anak bangsa UMKM yang sedang go internasional. Sekian dari saya, terima kasih Pak. Halo? Iya Pak. Ya, silakan Pak. Iya silakan Pak. Silakan Pak. Loh. Kayaknya keluar ya. Bapak kelempar kayaknya Pak. Sinyal mungkin. Ambil ulang. Sinyal kayaknya. Sinyal. Handphone ya. Ini karena kita ngomongin Korea ya. Terus gimana itu? Ini ulang ya? Bentar Bang. Ya. Jadi sebentar teman-teman, ini saya jadi sebentar. Ini internetnya lagi nggak stabil saya sebentar. Halo, teman-teman sekalian. Iya Pak. Iya Pak, terdengar Pak. Iya, Wi-Fi Dengar. stabil. Langsung hilang. Ini juga share screen-nya juga hilang ya. Oke, nggak apa-apa. Dengar. Jadi poinnya siapa? Mbak Hana tadi bahwa terkait dengan batik tadi ya. Iya, batik Tepas Selira Pak. Ya, jadi intinya begini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang lokal ya, brand lokal kita itu terkait dengan batik ya. Ini jauh ya, memang sudah dikempenkan oleh zamannya Pak Harto ya waktu itu ya. Tahun 90-an Pak Harto melakukan campaign tentang menggunakan batik ya bagi para peserta waktu itu APEC ya. Dan sejak saat itu batik cukup digemari oleh pemimpin negara-negara lain ya. Misalnya salah satunya waktu itu adalah Nelson Mandela. Walaupun dia tidak berkunjung ke Indonesia, tempat dia menggunakan batik. Kenapa? Karena dia merasa nyaman pakai batik gitu kan ya. Kemudian terakhir ini dalam mungkin 2-3 tahun terakhir ini ya di Singapura itu menjadi pakaian batik itu menjadi pakaian formal bagi kalangan bukan hanya bagi warga kita Indonesia ya, tapi bagi orang-orang Singapura sendiri yang pejabat-pejabat itu menganggap adalah batik itu adalah pakaian formal gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kita batik kita itu memang sudah cukup dikenal ya, karena di sana tadi di dalam batik itu memiliki nilai-nilai tadi ya. Nilai-nilai local wisdom di sananya ya. Nah, jadi filosofinya dapat. Ya temannya Mbak Hana tadi. Betul. Nah, itu tinggal apapun batik ya, cuma tinggal brand batiknya yang harus dikonstruksi. Jadi kalau belum berbatik misalnya saja belum berbatik kalau tidak menggunakan brand ini misalnya. Iya. Begitu ya Mbak ya? Iya, betul Pak. Itu poinnya. Poinnya sudah dikonstruksi sehingga brandnya tersebut punya nilai identitas seperti itu Pak. Baik. Iya. Betul. Sehingga dia nggak akan beli batik lain kecuali batik merek yang itu. Kira-kira seperti itu terkait dengan nilai ya atau ideologi. Baik. Kira-kira terkait dengan nilai atau ideologi. Baik. Oke. Baik Pak.
Saya coba ulang share ya, teman. Kita masih ada waktu berapa? 20 menit ya. Saya ulang share lagi. Oke. Udah kelihatan lagi kan ya? Ya. Sudah, Sudah, Prof. Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi ada dibangun ya, apa namanya, social connector ya. Udah, tadi kita lanjut lagi. Nah, ini tadi udah kita singgung ya. Nah, ini juga udah kita singgung ya, terkait dengan ini ya. Kita lanjut lagi aja ya. Nah, jadi terkait dengan apa? Brand dan budaya. Jadi kalau kita bicara brand itu memang dia bagian entitas budaya. Jadi brand itu hidup di dalam budaya. Jadi sudah banyak ya kita mengilustrasikan contoh ya, kayak budaya K-pop ya, ya itu melahirkan apa namanya brand sendiri terkait dengan Korean ya. Jadi kalau mau cantik aja ya harusnya ngikutin dandannya cewek-cewek Korea, terus putih, mukanya apa tirus gitu kan ya. Matanya blok, hidungnya mancung, ya, kira-kira seperti itu yang itu jadi budaya gitu, ya. Jadi dia di sana itu mengadopsi ya, merefleksikan atau menantang nilai sosial, ya. Nah dia terlibat dalam isu identitas, ya, kelas juga, gender juga, nasionalisme juga, ya. Jadi itu lengkap di sana gitu loh terkait dengan brand itu. Ya, jadi kalau misalnya tadi yang disebutkan oleh Pak Peter tadi ya salah satunya ada nasionalismenya juga, perusahaan Korea harus menggunakan apa produk Korea, itu bisa nasionalismenya. Ya, tapi yang jelas di sana ada identitas ya, identitasnya, ada gendernya, ada kelasnya itu, Pak. Nah, kemudian dalam konteks apa budaya populer ya, jadi menjadi simbol ya. Jadi kalau di dalam budaya populer itu brand itu menjadi simbol seperti padel, ya. Padel atau pedel sih? Yang benar padel atau pedel? Ada yang Padel. Padel. Ya, itu kan jadi budaya populer dia, gaya hidup dia, ya kan ya. Jadi apa istilahnya tuh? Ada kayak dulu kan mama muda gitu kan ya, itu jadi gaya hidup gitu karena budaya populer nih. Jadi ketika mereka mengkonsumsi maka di situ adalah ekspresi identitas. Nah itu terkait dengan budaya populer ya. Dia memilih brand ini karena itulah pernyataan sosialnya dia ya. Jadi dia misalnya menggunakan raketnya ini, itulah apa namanya sosialnya dia. Kalau dia nggak memiliki raket ini, ya nggak bagian dari sosial yang mereka, ya. Jadi itu yang ada di dalam apa namanya di dalam konsumen, di dalam diri konsumen, ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang brand budaya ini, maka konsumen itu mengkonsumsi brand untuk menjelaskan siapa diri dia. Ya kan ya, ini loh saya main padel, saya anak kan dulu padel itu apa pertama berkembangnya di Jaksel ya, anak Jaksel gitu kan ya. Nah kemudian dia menunjukkan apa afiliasi, ini loh saya afiliasinya ya, jadi terkait dengan penting di sini ya teman-teman sekalian. Jadi ini yang harus dikonstruksi oleh brand itu adalah membangun budaya ini ya. Jadi sehingga tidak akan hangus dianya gitu loh, dia akan selalu menjadi apa namanya menjadi buruan ya, menjadi sumber konsumsi dari siapa, dari si kita ya, dari konsumen ya. Jadi kita itu adalah konsumen. Paham ya sampai di sini teman-teman sekalian? Ada yang mau bertanya? Oke, lanjut ya. Kalau paham kita lanjut ya. Jadi nggak ada yang perlu ditanyakan ya di sini ya. Lanjut. Oke, nah, jadi menurut apa namanya Douglas Hawk ya terkait dengan apa cultural branding ya.
Jadi kalau menurut dia ya bahwa brand itu menjadi ikon budaya, yaitu mampu merepresentasikan ketegangan sosial, ya, menawarkan narasi simbolik sebagai solusi kultural, ya. Kemudian dia beresonansi dengan pengalaman kolektif masyarakat. Nah, ini yang menurut siapa? Douglas Hart. Ya, jadi brand itu kekuatan dari budaya brand itu. Nah, kemudian ikoniknya ya bukan hanya populer, tapi dia bermakna. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau misalnya kita tadi menyimak tentang padel ya, dia bukan hanya ikut-ikutan terkait dengan padel itu. Ya, kalau ikut-ikutan kan nama istilahnya kan FOMO kan, dia hanya FOMO. Tapi dia harus memiliki makna kehadiran dia di situ, ya. Kemudian ada mitos. Nah, teman-teman paham ya mitos di sini ya? Ada yang bingung dengan mitos? Boleh bertanya. Atau ada yang memberikan tanggapan tentang mitos itu apa? Mitos terhadap brand tertentu misalnya? Apa bisa diberikan contoh, Pak Yuari? Dulu mitosnya ponstan itu untuk obat sakit gigi. Oh, mitosnya ponstan untuk obat sakit gigi. Oke. Ya, ponstan itu obat sakit gigi. Padahal pemberi apa aja bisa. Iya, karena dia asamnya amat kan? Iya. Jadi kita ponstan kan namanya mitos kan nggak mikir kandungan, ini namanya juga mitos kan gitu. Jadi waktu saya kecil sakit gigi bukan dibawa ke dokter, dikasihnya ponstan karena mitos itu orang tua saya. Iya, betul ya kan? Atau ada dulu apa namanya kalau sakit gusi dikasihnya kataplam, ya kan ya? Betul, Pak. Padahal itu diklopenak. Diklopenak itu memang untuk nyeri sih. Ya itu mitos benar. Ya, jadi itulah mitos ya, teman-teman. Jadi ini apa? Ada mitos budaya yang melekat dengan iconic brand. Ya kan ya? Hampir semua brand itu sebenarnya memiliki mitosnya sih. Ya kan ya? Mitos yang melekat ya, yang dikonstruksi tadi ya oleh siapa namanya? Oleh ya konsumen. Ya. Dan dia sangat relevan dengan konteks sosial zamannya. Nah, ini yang harus dibangun terus ya Bapak Ibu, khususnya Pak Biru tadi yang punya usaha. Jadi harus relevan terus kita. Jadi ketika kita buka usaha itu ya harus dia konsisten, relevan. Oh dengan brand ini dia ini. Oh ini kita ikutin terus. Ya. Untuk apa namanya? Untuk survive ya. Ya, jadi selalu apa istilahnya? Up to date. Ya, up to date sesuai dengan situasi kondisinya saat ini. Nah, ini terkait dengan siapa? Menurut Douglas Hart ya. Ada yang mau ditambahkan teman-teman sekalian? Silakan. Pak Rahman mungkin, Bu Anggi. Cukup, Prof. Kalau nggak ada kita Cukup, lanjut Pak. ya. Iya, cukup, Pak. Udah kemalaman juga ya. Cukup. Saya Bapak Ibu tahu nggak? Tadi waktu saya pulang tadi, saya lemes, waduh saya bisa ngajar nggak ya? Mana batuk, mana ini. Ternyata ketika saya sudah ngomong, kok jadi malah flu-nya kayak ini sembuh gitu ya. Sehat ya Pak? Itu mitos Pak. Jadi sehat gitu. Tadi kayaknya lagi nyetir aja saya kayaknya aduh lemes banget. Aduh, bisa ini nggak ya? Mau parkir mobil tadi aja saya gitu. Iya. Saya bisa ngajar nggak ini ya? Udah. Paling kalau nggak kuat saya minta izin aja sama teman-teman gitu. Tapi ternyata setelah kok jadi malah semangat, saya malah sembuh itu perasaan. Cuma masuknya aja masih ya. Oke, kita tiap hari Rebo tuh Pak. Jadwal. Bener, Pak, bener. Pak Peter Pak tiap Rebo itu ada aja Pak. Tadinya meriang Pak, meriang. Tiba-tiba sakit Pak tiap hari Rebo. Jadi demam ya Pak Peter.
Baik ya, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Oke, nah. Suaranya Prof tidak terdengar ya? Hilang. Iya, Lokal gitu kan. Ya, jadi kalau global itu kan pasti dia lintas budaya kan. Identitasnya kan pasti universal kan. Risikonya ya kehilangan apa? Lokalnya kan. Karena dia sangat universal kan. Gitu kan ya. Nah, kalau lokal itu kan kayak batik tadi kan jelas banget dia. Ya kan ada kedekatan apa namanya? Emosional. Ada hubungan apa namanya? Identitas ya, budaya gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita apa namanya? Kita membahas ini ya, tadi udah kita singgung sih sebenarnya sudah tercover semua sih ya. Jadi saya skip aja ya. Karena saya mau ada tugas untuk Bapak Ibu sekalian. Oh ya, boleh Pak. Oh siap. Oh iya. Nah ini Indomie ya. Jadi tadi ternyata contoh kita juga saya mau beli. Nah jadi kalau kita berbicara Indomie itu kan, dia bukan cuma sekedar mie instan ya, teman-teman sekalian ya. Iya Pak, betul. Betul Pak. Betul Pak. Itu makanan pokok Pak, udah bukan beras lagi Pak. Betul Pak. Makanan malam. Segala iya. Makanan sejuta umat. Bukan cuma makanan pokok. Ada sih nostalgia. Dalam segala kondisi Indomie udah Indomie pakai nasi lagi gitu kan. Nah, inilah Indomie. Ekstrim. Iya, sama kentang goreng. Iya. Kentang goreng. Nah, jadi ini iya. Nah, tapi menarik loh. Indomie ini dia menjadi apa? Simbol budaya kita gitu ya, budaya Indonesia. Makanya kalau kita lihat sekarang ini ke mana? Ke supermarket itu kan Indominya tuh macam-macam rasanya. Bahkan setiap daerah kan punya produk mie kan ya, mie khas daerah ya. Misalnya ada mie tek-tek, mie limau, mie rendang, semuanya dibuat gitu loh. Bahkan sekarang Indomie rasa sebelah. Iya, mie tik itu semua. Nah, itu yang dibangun. Luar biasa memang Indomie. Untuk melihat lokal wisdom itu yang dibangun di dia gitu ya. Nah, jadi Prof, saya dengar isu Prof, Indomie itu saking sudah apa istilahnya? Tadi apa? Overfungsi ya. Nostalgia. Berfungsi ya. Maksudnya melebihi manfaatnya karena sudah di atas mitos, di atas apa gitu. Itu sampai Indomie itu membuat rasa baru yaitu rasa mie sedap. Rasa kompetitor ya. Itu kompetitor. Sebenarnya gini Bapak Ibu kan, jujur aja. Kok jadi rasa kompetitor? Mitos kan udah saking melebihi. Satu-satunya makanan produk Indonesia yang di Afrika pun dianggap makanan mereka sendiri kan itu jadi rebutan. Teman-teman tahu nggak mie instan yang pertama kali apa? Super mie Pak. Dari Indonesia. Super mie. Iya. Siapa yang itu tahun 70-an pasti Super mie, Sarimi ya. Super mie. Masih ingat nggak siapa dulu bintang iklannya Super mie? Mie, aku mau super mie. Ayo ingat nggak siapa? Aduh, lupa. Tapi ketahuan usianya lah Pak. Kira itu masih kecil gitu ya. Nah itu brand pertama kali Super mie, ya kan ya? Itu Pak saking tahunnya kan berarti saya masih ikat bintang iklannya kan berarti brandnya dia kuat banget waktu itu. Kuat. Super mie masih kuat ya. Tapi itu kan diakuisisi kan, Super mie juga diakuisisi, Sarimi juga diakuisisi, semuanya. Tapi nggak tahu kalau mie sedap tadi diakuisisi nggak ya? Wingspot ya kalau nggak salah. Mie sedap ini. Wingspot Pak. Iya, mie sedap ini Pak. Iya, tapi kalau cerita di belakang bisnisnya mengerikan itu Prof. Di belakang bisnisnya Indomie matiin Super mie, matiin itu
ngeri-ngeri itu cerita di belakang bisnis itu. Hah? Ya, persaingan bisnis ya. Iya, dimatiin Persaingan memang. bisnis. Ya, dimatiin ya. Yang nggak dimatiin dulu apa? Ayo, Bung Peter, ingat nggak? Salam. Prof. Ya, silakan. Prof itu dari ini membahas dari ini, jadi melanjutkan ini nih marketingnya mie sedap ya dari Wings Food. Kan itu ada mie sedap rasa soto ya. Saya juga kebetulan ibu saya juga grosir toko sembako. Mie soto itu Prof kurang laku gitu. Terus banyak di retur juga soalnya expired. Nah, terobosannya dari si Wings Food ini nge-ambasadorin Ariel Noah, dan akhirnya sekarang mie soto jadi susah dicari barangnya, laku banget itu gitu. Jadi si marketingnya Wings Food juga hebat juga gitu, yang tadinya barangnya expired terus banyak returan, sekarang dicari banget karena brand ambasadornya udah Ariel Noah gitu dengan karismatiknya. Oh iya. Kita bicarain setelah menggunakan ambasadornya ini langsung gitu ya, jadi laku gitu ya. Karena kan kalau kita bicara ya, misalnya Indomie rasa mie kocok ya, kan di Bandung mah nggak perlu makan Indomie kan, ada mie kocok sudah ada gitu, mie kocok gitu kan, pasti Indominya tidak akan dikonsumsi. Jadi harusnya memang dia harus nyebrang gitu kan. Nah, ayo, yang siapa kelaparan sekarang? Indomie yang rasanya paling ditunggu mahasiswa, paling laris. Iya, itu namanya rasa bayar. Rasa bayar, rasa tuku. Rasa kabel, kagak balik. Ya, rasa bayar, rasa tuku. Nah, rasa kabel. Bayarnya bukan rasa yang pernah ada. Nah, aduh. Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit lagi. Karena baterai saya sudah lowbat ini, takut mati takutnya gitu loh. Saya tanggung mau nyari colokan, enggak ini takut dia sambil nyari, dia mendingan saya lanjutin sebentar ya Bapak Ibu ya. Siap. Ini biar jelas, Prof. Ini studi kasusnya brandnya kan Indomie ya, Prof. Ini tidak ada titipan loh ya, Prof. Iya. Ini ya karena sebatas. Habis beneran baterainya. Aduh. Luar biasa. Cas dulu. Si Prof mana? Masih di dalam. Baterainya lowbat. Baterainya lowbat. Diajak bercanda mulu Nyari sih, dulu. Pak Peter. Tentang hari itu gue nggak bisa bercanda. Bebas, Pak. Drop, udah habis. Bapak Ibu sekalian. Iya, Prof. Ya, Prof.